Pernah nggak sih pas mau kirim email atau chat penting kita jadi ragu-ragu sendiri? Berhenti sejenak sebelum menekan tombol kirim cuma buat ngecek ini tulisannya udah bener belum ya? Nah, dalam beberapa menit ke depan kita bakal bahas tuntas dua hal yang sering bikin kita bingung dalam penulisan formal bahasa Indonesia, huruf kapital dan angka. Yuk kita bikin tulisan kita jadi makin profesional. Ya kan? Mau itu email buat atasan, laporan penting, atau bahkan sekedar postingan di media sosial, sering banget tuh muncul pertanyaan, ini tulisannya udah sesuai aturan belum ya? Tenang, kita akan bedah aturannya bareng-bareng supaya tulisan kita nggak cuma berisi, tapi juga presisi. Nah, biar nggak bingung lagi, kita butuh panduan yang pasti. Dan untungnya, bahasa Indonesia itu punya loh acuan resmi yang jadi standar penulisan kita. Namanya EYD, singkatan dari Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Nah, ini penting banget ya. EYD ini adalah standar paling baru yang berlaku sejak 2022, menggantikan yang namanya PUEBI. Jadi semua yang kita bahas hari ini itu udah yang paling up to date. Oke, kita mulai dari yang pertama ya, huruf kapital. Kapan sih kita harus pakai huruf kapital? Kedengarannya sepele ya, tapi justru ini yang sering jadi pembeda antara tulisan yang kelihatan profesional sama yang, ya, kurang rapih. Aturan nomor 1, dan ini yang paling dasar banget, setiap awal kalimat wajib hukumnya pakai huruf kapital. Simple, tapi ini fondasi yang nggak bisa ditawar-tawar. Contohnya kayak gini. Kata perlombaan di sini harus pakai P besar ya, karena dia ada di paling depan kalimat. Ini aturan mutlak ya. Lanjut ke aturan kedua. Huruf kapital juga kita pakai buat nama diri. Ini tujuannya untuk nunjukin identitas yang spesifik, entah itu nama orang atau kelompok. Misalnya nama orang kayak Adrian Gumilang, atau nama suku bangsa seperti suku Jawa. Tapi perhatiin deh, ada detail penting di sini. Kata sukunya sendiri itu hurufnya kecil. Yang dikapitalkan itu nama spesifiknya, yaitu Jawanya. Gitu ya. Nah, aturan yang sama juga berlaku buat geografi. Tiap nama tempat yang spesifik, mau itu sungai, gunung, kota, pokoknya harus diawali huruf kapital. Kenapa? Biar pembaca langsung ngeh kalau kita lagi ngomongin sebuah lokasi. Kayak di contoh ini, Sungai Kapuas atau Kalimantan Barat. Setiap katanya diawali huruf kapital, karena ini satu kesatuan nama geografi yang spesifik. Terus gimana kalau ada kutipan langsung? Gampang kok. Anggap aja apapun yang ada di dalam tanda petik itu sebagai kalimat baru. Artinya, ya kata pertamanya harus kapital juga. Lihat deh contohnya. Ucapan aku senang diawali huruf A kapital karena dia persis ada setelah tanda petik pembuka. Jelas ya? Oke, urusan huruf kapital udah beres. Sekarang kita pindah ke tantangan berikutnya nih. Nulis angka dan bilangan. Ternyata ini juga ada aturan mainnya sendiri loh. Jadi dalam bahasa Indonesia kita tuh umumnya pakai dua sistem angka. Ada angka Arab yang kita pakai sehari-hari itu loh, 0, 1, 2, 3, sama angka Romawi yang biasanya kita lihat buat nomor bab atau tingkatan. Aturan pertama yang paling sering kita pakai adalah kalau sebuah bilangan bisa ditulis pakai satu atau dua kata aja, kayak 5 atau 15, nah itu kita tulisnya pakai huruf, bukan angka. Contohnya kayak di kalimat ini. 15 kan terdiri dari dua kata, jadi kita eja aja semuanya. Tujuannya apa sih? Supaya alur bacanya lebih enak, lebih ngalir, nggak kepotong sama angka. Tapi tentu aja ada pengecualiannya. Kalau kita lagi berhadapan sama data atau rincian yang berurutan, justru lebih bagus pakai angka. Kenapa? Biar lebih gampang dibaca dan dibandingin. Nah, contoh ini jelas banget. Walaupun 40 atau 21 bisa dieja, tapi kalau konteksnya lagi merinci data kayak gini, nulisnya pakai angka 40 dan 21 itu jauh lebih efektif. Langsung kelihatan kan perbandingannya? Nah ini nih, aturan yang saklek banget. Sebuah kalimat itu nggak boleh diawali sama angka. Kalaupun ada bilangan di depan, wajib dieja pakai huruf. Jadi kita nulisnya 4, bukan angka 4. Karena kata itu yang memulai kalimat. Kalau misalnya kita tetap pengen pakai angka, kalimatnya yang harus diubah. Misalnya jadi, sebanyak 4 kursi dipindahkan. Gitu caranya. Aturan terakhir soal angka. Untuk hal-hal yang teknis dan spesifik, kayak ukuran, nilai uang, atau alamat, selalu gunakan angka. Ini soal presisi dan kejelasan yang universal. Bayangin aja kalau alamat ditulis pakai huruf semua.
Pusing kan? Oke, setelah kita bahas semua aturan tadi, sebenarnya intinya apa sih? Ini tuh bukan cuma soal mana yang benar, mana yang salah secara kaku loh. Dengan kita ngikutin aturan EYD, tulisan kita jadi lebih jelas, kelihatan profesional, dan yang paling penting, gampang dimengerti. Pada akhirnya, ini kan fondasi dari komunikasi yang efektif, mau di dunia kerja atau di kehidupan sehari-hari. Nah, sebagai penutup, coba deh kita renungin bareng-bareng. Di zaman yang serba cepat ini, di tengah banjir informasi dan komunikasi yang serba instan, kira-kira ketelitian dalam berbahasa dan ejaan yang sempurna itu masih penting nggak sih? Gimana menurut Anda?